Perang saudara di Suriah tentu bukan perang baru dalam isu global, sebab perang yang hingga kini masih bergulir tersebut sudah terjadi sejak belasan tahun yang lalu. Perang saudara Suriah bermula dari serangkaian protes yang menentang rezim otoriter Presiden Bashar al-Assad pada 2011. Kala itu, banyak warga negara Suriah yang mendesak al-Assad mundur dari kursi presiden karena kepemimpinannya yang lalai. Kelaparan, kemiskinan, kondisi ekonomi yang runtuh, dan kekeringan yang merajalela didiamkan begitu saja hingga membuat rakyat sengsara. Protes ini pun direspon keras oleh pemerintah al-Assad hingga menyebabkan banyaknya korban jiwa. Protes ini pun kian parah hingga menyebabkan perang yang menyeret faksi-faksi oposisi pemerintah. Faksi-faksi tersebut sama-sama ingin mengambil alih pemerintah dan berebut kekuasaan di Suriah. Lantas, faksi apa saja yang terseret dalam perang saudara di Suriah? Pasukan Bashar al-Assad. Pasukan Bashar al-Assad adalah pasukan yang berada di bawah naungan rezim otoriter Suriah. Pasukan inilah yang saat ini bertikai dengan kelompok pemberontak untuk merebut kembali kota Aleppo. Pasukan al-Assad ini dibentuk sebagai alat bagi al-Assad untuk melenggangkan kekuasaannya di negara mayoritas Islam Syiah tersebut. Pasukan al-Assad ini disokong oleh dua negara berpengaruh, yakni Rusia dan Iran. Moskow dan Teheran sudah menjadi sekutu setia al-Assad sejak lama. Rusia sudah menjadi sekutu al-Assad sejak 2011. Saat itu mereka menjadi penyumbang senjata bagi Suriah untuk berperang melawan pemberontak. Hingga saat ini Rusia juga mendukung rezim al-Assad untuk melenggangkan kekuasaannya di Suriah. Tentu saja kami akan terus mendukung al-Assad dalam menjaga kontak pada tingkat yang tepat untuk menganalisis situasi, kata juru bicara Rusia. Yang kedua, kelompok Hayat Tahrir al-Sham atau HTS merupakan kelompok oposisi terbesar di Suriah. Kelompok yang disokong Turki ini juga menjadi oposisi yang paling vokal menentang rezim otoriter al-Assad. Kelompok ini membuat perang saudara di Suriah kembali menyala usai meredup selama beberapa tahun. Pekan lalu, kelompok oposisi pemerintah ini melakukan serangan ke Aleppo dan berhasil mengambil alih kota tersebut dari tangan pemerintah Suriah. Dan saat ini berhasil menggulingkan rezim al-Assad dan menduduki ibu kota Suriah, yaitu ibu kota Damaskus. Yang ketiga, Tentara Nasional Suriah atau SNA juga merupakan kelompok oposisi pemerintah Suriah selain HTS. Sama dengan HTS, SNA juga didukung oleh Turki untuk merebut kekuasaan rezim otoriter al-Assad di Suriah. SNA saat ini juga turut memperkeruh suasana perang saudara di Suriah, sebab belum lama ini mereka meluncurkan operasi Fajar Kebebasan di wilayah timur laut yang dikuasai oleh pasukan Demokratik Suriah. Jadi selain berperang melawan pasukan al-Assad, SNA juga berperang melawan SDF untuk mengambil alih kekuasaan di Suriah. Yang keempat, pasukan Demokratik Suriah atau SDF merupakan salah satu kelompok oposisi pemerintah yang menentang rezim al-Assad di Suriah yang didukung oleh Amerika Serikat. Kelompok ini juga ingin mengambil alih pemerintahan Suriah yang kini berada di bawah kendali al-Assad dan pasukannya. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di Suriah? Perang antar saudara dalam merebutkan kekuasaan di Suriah? Atau perang antar negara dalam merebutkan kekuasaan di Suriah? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.